Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil pembahasan yang saya ketahui dan apa saja yang saya pahami di mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu fungsi arbitrase. Sebelum saya menjelaskan apa itu fungsi dari arbitrase, saya ingin menjelaskan apa itu arbitrase. Istilah arbitrase di Indonesia dikenal dengan istilah perwasitan. Sedangkan di dalam bahasa Latin, arbitrase juga dikenal dengan istilah arbitrate. Di dalam bahasa Prancis maupun Belanda, arbitrase juga dikenal dengan istilah arbitrage. Di dalam bahasa Jerman, istilah arbitrase disebut juga dengan Sicherheitsspruch. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut mempunyai kandungan dan makna yang sama, yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara di dalam kebijaksanaan antara pihak yang bersengketa. Kemudian, apa yang dimaksud dengan arbitrase? Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum, yang mana para pihak sepakat untuk menulis suatu perjanjian tertulis berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Fungsi dari arbitrase yaitu untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di kalangan masyarakat, yang mana pada fungsi arbitrase dilakukan secara perdata atau tertulis. Secara teoritis, fungsi arbitrase adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di masyarakat supaya tidak terjadi ketimpangan atau tidak keadilan. Maka dibuatlah badan arbitrase, yang mana badan arbitrase bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya yaitu sifat hukum perjanjian arbitrase. Sifat dan perjanjian arbitrase merupakan perjanjian aksesoris bukan perjanjian bersyarat. Perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian, bukan pada masalah yang datang. Demikian dapat dikatakan bahwa arbitrase berasal dari adanya suatu konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka lembaga ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat. Di dalam Al-Quran juga terdapat, seperti Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai
dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Di ayat Quran surah An-Nisa ayat 35 sudah jelas bahwa Allah menerangkan bahwa Allah telah memberi solusi kepada manusia supaya mengutus satu pihak, yang mana pihak ini bersangkutan dengan arbitrase, yaitu menyelesaikan suatu perkara yang terjadi di kalangan orang yang bersengketa. Kemudian yang saya jelaskan itu akibat hukum perjanjian arbitrase. Akibat hukum perjanjian arbitrase, dengan tercantumnya klausula arbitrase dalam surat perjanjian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ya, di sini yang dimaksud dengan klausula menurut KBBI, klausula yaitu sebuah ketentuan. Pasal 3 menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. Yang kedua pasal 11. Pasal 11 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau pendapat yang termuat dalam suatu perjanjian ke pengadilan negeri. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan pengadilan negeri dan pengadilan badan arbitrase. Jika pengadilan negeri sifatnya mengikat. Jika suatu pihak melakukan kesalahan, maka pengadilan negeri wajib melaporkan dan melakukan tindak pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu ketidakadilan tersebut. Sedangkan di dalam peradilan arbitrase peradilan ini tidak mengikat antara pihak yang bersengketa. Peradilan ini hanya memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa. Arbitrase di Indonesia dibuat yaitu dengan singkatan BANI, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI dibuat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di Indonesia. Dengan perkembangan ilmu yang ada di Indonesia, maka para pihak dari muamalah atau syariah berpikir bagaimana untuk membuat BANI ini menjadi standar muamalah. Maka dibuatlah yaitu BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Dengan dibuatnya BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, maka orang yang beragama Islam merasa lega dengan adanya BAMUI, karena BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia mempunyai tujuan
untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi dengan syariat Islam. Contohnya dari berdasarkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.